Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita tidak mulai dengan ngopi karena ngopinya sudah habis. Barusan saya ini ada kerjaan sedikit dulu ya, dan terpaksa harus ngopi. Aduh ya, jadi ini udah habis nih. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Baik, nggak apa-apa. Kita membahas topik yang topiknya agak susah juga sih ya. Harusnya pakai kopi, tapi nggak apa-apa. Baik, kita akan membahas topik tentang OTT dan ISP. Nah, sekarang kita definisikan dulu nih apa dulu. ISP adalah Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah perusahaan yang memberikan layanan internet ke kita. Jadi kalau di rumah mungkin ada Anda menggunakan layanan internet dari ISP ya, Internet Service Provider, ada banyak ISP-nya, saya nggak sebutkan. Atau ISP-nya Anda juga bisa menggunakan layanan handphone ya. Layanan handphone ini kan Anda punya pelanggan dari sebuah operator. Nah, operatornya itu kita anggap juga sebagai Internet Service Provider. Intinya ISP itu adalah perusahaan yang memberikan layanan infrastruktur ya kita, infrastruktur jaringan network ya, infrastruktur network. Nah, itu udah kita pakai itu. Nah, kemudian tentu saja layanan ISP ini ya, layanan internet kita gunakan untuk macam-macam. Ada mulai baca email, kemudian kita baca berita, news ya. Kemudian kita juga bisa untuk menggunakan untuk melakukan messaging ya, pakai chatting, WhatsApp, Telegram dan seterusnya, kita pakai itu bisa di situ. Tapi kita juga di atasnya bisa menggunakan layanan lain seperti aplikasi-aplikasi Twitter ya, Facebook, YouTube seperti yang Anda tonton ini, YouTubean ya, kita bisa di atas itu. Dan bahkan juga bisa layanan lain, musik ya, streaming yang sekarang lagi ngetop, Spotify, pakai Spotify. Kemudian bisa juga di atasnya pakai layanan lain, misalnya apa? Layanan film, nonton film ya. Kalau sekarang yang ngetop tuh Netflix, Disney Hotstar, Amazon Prime, Apple TV, apa lagi? Pokoknya banyak yang lain ya, Apple TV Plus dan lain-lain, banyak lagi tuh. Yang pada prinsipnya adalah kita bisa menggunakan layanan ini untuk menggantikan kabel TV dulu ya, atau jaringan TV pakai satelit, semuanya bisa kita gantikan dengan menggunakan layanan internet. Nah, mulailah terjadi keributan. Kenapa keributannya? Nah, ISP merasa bahwa ini tidak fair karena misalnya pengguna saya pelanggan ISP ya, ISP yang memberikan layanannya, dia yang bangun jaringan segala macamnya, bangun BTS kalau operator ya. Kalau yang operator ini narik kabel FO dan seterusnya. Itu pekerjaannya berat segala macam ya. Kemudian orang kayak saya berlangganan Netflix di atasnya. Nah, Netflix itu tidak melakukan investasi kepada jaringan di bawahnya gitu kan ya. Nah, ISP marah bahwa kan kita bayar Netflix ya, Netflix yang mendapat keuntungan. Atau dari YouTube lah ya, saya menggunakan YouTube. YouTube ini mendapat keuntungan dari jadi saya dan YouTube untung, tapi infrastrukturnya tidak mendapatkan keuntungan dari situ ya. Jadi nah ini ISP marah gitu. Nah, apakah menurut saya kemarahan dari ISP itu masuk akal? Saya kok mengatakan adanya tidak ya gitu. Sebagai contoh misalnya saya mau balikin lagi. Apakah internet service provider juga melakukan investasi langsung untuk membayar listrik misalnya? Kan ISP pakai listrik. Ya, listrik di bawahnya itu kan infrastruktur juga ya. Jadi sama juga ya, bahwa listrik kalau di rumah ya, di rumah saya bayar listrik dengan kilowatt sekian ya, range-nya sekian. Bahwa listrik itu saya gunakan untuk, misalnya listriknya saya gunakan untuk masak nasi ya, pakai itu saya gunakan listrik untuk masak nasi. Untuk listriknya pakai itu ya, rice cooker, untuk kulkas, untuk TV, untuk komputer, listriknya itu, atau untuk mining Bitcoin, kan itu suka-suka saya membayar layanan itu. Sama juga kalau jalan-jalan ya, katakanlah jalan juga. Jalan itu, bahwa jalan itu saya gunakan untuk naik motor ke kampus, kerja gitu, atau saya jualan, kan yang buat jalan kan nggak harus bisa misahkan itu. Sama juga kalau orang memberikan layanan telepon, misalnya infrastruktur telepon. Bahwa telepon itu mau digunakan untuk pacaran atau untuk mega deal ya.
miliaran atau triliunan kan nggak bisa. Perusahaan telepon nggak bisa bilang, oh kalau itu teleponnya digunakan untuk transaksi yang miliaran saya ikut bagian dong. Nggak bisa juga. Sama misalnya ada taksi ya, taksi yang mengantarkan Anda dari rumah ke kantor. Misalnya saya nggak tahu ya 5.000 per kilometer katakanlah ya. Terus kalau Anda mau pergi ke luar negeri pakai pesawat gitu, Anda diantarkan dari rumah ke bandara. Dia minta oke lebih Pak, per kilometernya 1 kilometer 10.000. Kenapa? Karena Bapak kan itu bagian dari tiketnya. Ya nggak bisa gitu ya. Taksi akan menyatakan di kilometernya aja gitu. Penggunaan kilometernya aja segitu, mau dipakai taksinya untuk ke kantor ataupun ke rumah atau ke mall atau ke bandara ya nggak bisa gitu ya. Sama juga tadi ISP bahwa layanan internetnya itu mau digunakan untuk membaca berita, coding GitHub gitu ya, atau nonton Netflix ya nggak bisa ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak boleh si penyedia jasa ISP itu kemudian gencet. Ini yang terjadi begitu ya, ada memarah-marahin sehingga dia memfilter layanan-layanan tertentu tidak bisa digunakan oleh ISP tertentu atau digencet segala macam. Menurut saya itu tidak fair. Itu adalah mental kampungan, itu bukan mental world class. World class nggak kayak gitu. Kayak kita buat klub sepak bola ya, klub sepak bola kita kalahan gitu ya. Terus kita bilang oh kalau gitu ini ya apa siapa Barcelona, Real Madrid atau MU atau PSG atau Chelsea atau nggak boleh main nyalahin mereka. Sementara yang kampungannya kita nggak bisa gitu. Bahwa Anda menyediakan layanan infrastruktur ya infrastruktur saja gitu ya. Kalau Anda mau compete di tempat lain ya buat perusahaan lain ya, perusahaan lain. Meskipun Anda treatment Anda sebagai perusahaan infrastruktur ya nggak boleh pilih kasih ya. Mau itu perusahaan perusahaan Anda atau apa tetap sama ya. Anda menyediakan layanan infrastruktur. Nggak boleh dong PLN menyediakan listrik. Oh ini untuk ISP, PLN punya ISP juga. Oh ISP yang itu kalau gitu per KWH-nya gini. Kalau ISP saya per KWH-nya lebih murah. Nggak boleh gitu ya. Ya per KWH ya seperti itu gitu ya. Ya itulah memang bisnis infrastruktur begitu. Dulu saya juga pernah punya ISP di Kanada ya, membuat ISP. Dan saya tahu bahwa bisnis ISP infrastruktur itu tidak susah yang terkait dengan teknologi khususnya ya. Karena apa? Perkembangan teknologi cepat. Jadi kita mendapatkan keuntungan gitu kita invest kembali, reinvest lagi untuk upgrade teknologi. Dulu kan ya, dulu zaman saya tuh teknologinya tuh modem ya, modem kecil, saya lupa mulai dari yang 2000 modem tuh berapa ya? 2400 atau 2800 ya. Terus naik ya jadi 3600, terus 14,4 ya. Jadi begitu itu modemnya kita ganti dengan lebih baik. Terus habis itu jadi DSL, jadi pokoknya gitu kita invest terus. Jadi kapan ini bagi dividen ya. Susah ya infrastruktur. Begitulah bisnis infrastruktur memang demikian. Kalau kita memang pengen compete ya dengan OTT, misalnya dengan Netflix lah, Spotify, ya buat perusahaan di situ. Saya buat toko musik digital, saya compete dengan Spotify. Bukan maksudnya saya terus kemudian ganjel-ganjel Spotify. Enggak lah. Saya buat perusahaan, toko musik saya ya Insan Musik itu ya. Insan Musik itu saya compete. Memang caranya beda, modelnya beda. Tapi saya tidak menjelek-jelekan atau mengegencet Spotify. Memang saya tidak perlu punya kekuasaan seperti itu pun ya. Kalau saya punya kuasa, saya punya infrastruktur juga saya tidak akan gencet Spotify. Karena ada pelanggan Spotify juga. Kalau saya kalau saya menyediakan layanan infrastruktur, saya beli layanan yang terbaik untuk customer saya dari infrastrukturnya. Bahwa saya nanti ada punya toko musik digital saya, Insan Musik ini dan Spotify, ya baiklah kompet di situ. Kalau saya memang tidak capable, ya tidak capable. Misalnya saya tidak didukung oleh orang-orang Indonesia milih Spotify, bukan salahnya Spotify, itu bodohnya saya aja ya, nggak bisa gitu ya. Ada loh toko musik digital, saya punya toko musik digital. Anda mungkin belum tahu ya. Ya ini saya ceritain aja gitu ya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa ya memang itu kesalahan di saya. Saya mungkin promosinya kurang atau apa ya, atau mungkin layanannya kurang. Tapi itu tadi ya, saya compete di atas ya. Itu toko musik ya, musik digital ada. Video ini YouTube ada juga. Misalnya contoh nih tentang yang nggak beda lagi. Misalnya kalau tentang ini ada Pinale, nanti ada lihat ya pinale.com misalnya gitu. Itu ada cerita juga kita bisa membuat layanan di atasnya itu juga ya, di atasnya itu kita buat pinale.com, cari duit di situ untuk orang Indonesia juga. Itu ada, malah kita compete di situ, kita buat layanan yang terbaik di situ gitu ya. Jadi bukan gencet OTT. Lagi-lagi menurut saya kampungan itu ya. Jadi gitu ya.
Nah, tentu saja bisnis infrastruktur ini susah, maka tentu saja pemerintah juga boleh berpihak ya. Tapi modelnya bukan tadi filter-filter, tapi memberikan insentif, misalnya kemudahan perpajakan segala macam gitu ya. Nah, ya. Kemudian juga bisa menginvite misalnya tadi ya penyedia layanan OTT tadi Netflix, deal dengan Netflix gimana Anda buka konten distributin CDN-nya di sini, bekerja sama dengan yang gede-gede ya, apa Akamai atau apa di sini supaya deket lagi sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik ya, dengan cara apa? Si OTT-nya tadi yang harus invest, misalnya menyediakan layanannya tadi untuk si ISP di Indonesia, dia invest di mesinnya, ikut membantu di ininya. Saya yakin mereka juga mau karena dia akan memberikan layanan yang terbaik, tapi tidak langsung mungkin compete ke ini ya, ikut juga invest di infrastrukturnya, mungkin juga enggak ya, karena bagi mereka juga susah ya. Sama perusahaan, misalnya perusahaan ISP, investlah di listrik ya. Mau nggak invest di listrik? Kan listrik juga susah. PLN itu kelimpungan ya, dia harus menyediakan layanan listrik untuk banyak orang dengan kualitas yang top notch ya, world class gitu ya. Harus coba bayangin gitu ya. Tapi kan Anda juga nggak invest ya ke ke ISP gitu ya. Jadi masing-masing punya peran sendiri-sendiri ya. Dan tentu saja tadi ya, kita harus melakukan inovasi-inovasi di setiap layer infrastruktur listrik, infrastruktur internet service-nya, infrastruktur data center, infrastruktur disk, infrastruktur application, infrastruktur di atasnya layanan lagi gitu ya. Jadi kalau gitu ya kita bisa menjadi jagoan di situ. Ini harusnya saya minum lagi nih. Wah, berapi-api gitu ya. Demikianlah pendapat saya tentang OTT dan ASP. Mungkin pendapat saya berbeda atau Anda kurang berkenan. Semoga alur berpikir saya tadi make sense, saya masuk akal ya. Jadi begitulah gitu ya. Jadi untuk kasus seperti ini saya lebih pro ke OTT. Meskipun OTT-nya itu bukan perusahaan Indonesia, dan meskipun itu sangat mengemaskan bagi saya. Kenapa orang-orang Indonesia nggak bisa buat gitu yang dengan lebih baik ya, dengan cara yang kita compete yang ini ya, yang profesional ya, yang lebih bagus, beretika. Kayak saya toko musik digital saya juga, saya masih tetap berusaha melakukannya dengan lebih baik gitu. Bukan berarti saya juga harus nyegal Spotify dan sejenisnya. Begitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.